Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang gugus fungsi alkohol. Dengan anggota saya Yasa Kamila dengan NPM 2358031006. Saya Luis Agustin Octavia dengan NPM 231803111. Selanjutnya Farsha. Saya Farsha Firdausa Aska dengan NPM 23180311007. Dan yang terakhir ada Alan. Perkenalkan, saya Alan Ari Nagli dengan NPM 23180311063. Pengenalan tentang alkohol akan dijelaskan oleh Farsha. Oke, alkohol adalah senyawa turunan alkana yang merupakan salah satu senyawa hidrokarbon dengan ciri khas yaitu mempunyai gugus fungsi hidroksil OH yang terikat pada atom karbon jenuh. Rumus umum alkohol adalah ROH, di mana R merupakan sebuah alkil dan dicirikan dengan hadirnya gugus hidroksil OH. Selanjutnya sifat fisika kimia yang akan dijelaskan oleh Alan. Oke, selanjutnya adalah sifat fisikokimia. Nah, dari sifat fisikokimia alkohol sendiri yang pertama itu adalah semakin panjang rantai hidrokarbonnya, maka dia itu semakin tidak larut dalam air. Di mana alkohol ini sendiri merupakan senyawa hidrokarbon yang umumnya itu tidak larut dalam air seharusnya. Akan tetapi karena si alkohol ini sendiri memiliki gugus OH atau hidroksil yang sudah disebutkan tadi, yang mana memiliki sifat hidrofilik, yang mana menyukai air. Nah, oleh karena itu ketika jumlahnya masih dalam jumlah yang sedikit, yaitu rantainya masih rantai yang pendek, alkohol tersebut masih dapat larut dalam air dengan sempurna. Namun seiring dengan bertambahnya panjang karbon yang dimiliki alkohol, maka alkohol tersebut semakin tidak larut. Dimana contohnya adalah pada dari metanol, dari etanol dan propanol itu masih dapat larut dalam air dengan sempurna. Sedangkan kalau misalnya sudah butanol ke atas itu larutan dalam airnya semakin menurun. Yang nomor dua, jadi titik didih alkohol sendiri cukup tinggi karena dia memiliki ikatan hidrogen. Yang mana kita ketahui bahwa ikatan hidrogen ini butuh untuk memisahkan ikatan hidrogen ini membutuhkan energi yang cukup besar, bahkan hanya untuk sebuah ikatan hidrogen. Sedangkan jika kita ketahui sebuah alkohol itu pasti memiliki banyak gugus hidroksil antara alkohol satu dengan alkohol yang lainnya. Oleh karena itu mereka akan membentuk tentu membentuk banyak ikatan hidrogen. Nah, oleh karena itu semakin banyak ikatan hidrogen yang terbentuk, maka titik didih dari alkohol itu sendiri akan semakin tinggi. Lalu yang terakhir itu ada mudah terbakar. Dimana mudah terbakar ini sendiri disebabkan karena alkohol sendiri mempunyai sifat yakni mudah menguap atau cukup volatil ya. Jadi selain itu juga kenapa alkohol mudah terbakar itu adalah karena sifat dari gugus hidroksil atau gugus OH yang dimiliki oleh alkohol tersebut. Nah, oleh karena itu semakin banyak dalam sebuah alkohol itu semakin banyak gugus hidroksilnya, maka tentu alkohol tersebut semakin mudah terbakar. Oke, saya akan melanjutkan sedikit tentang pemanfaatan, di mana poin 1 dan poin 2. Oke, yang poin pertama itu adalah pemanfaatan alkohol sebagai tambahan pada zat warna, zat rasa, dan juga zat bau ya. Nah, dalam dunia industri. Contohnya sendiri itu adalah cat yang pertama. Cat itu sebagai zat pewarna tadi. Nah, di mana beberapa cat itu dalam melarutkannya itu ada yang menggunakan alkohol. Di mana fungsi tersebut adalah meningkatkan kualitas cat tersebut seperti membuatnya lebih mudah mengering ataupun seperti peningkatan-peningkatan cat yang lainnya ataupun misalnya dia mudah diaplikasikan dalam berbagai media dan lain-lain. Lalu yang kedua itu adalah contoh adalah vanilla ekstrak atau ekstrak vanila atau perasa ya. Nah, jadi ekstrak vanila ini sendiri didapatkan dengan mengekstraknya dengan pelarut alkohol sendiri. Jadi untuk mendapatkan vanila ini dibutuhkan pelarut alkohol untuk mengekstraknya. Lalu yang terakhir itu ada aromaterapi. Nah, jadi aromaterapi ini sendiri beberapa minyak aromaterapi itu memang sekali lagi itu diencerkan atau diekstrak ya dengan menggunakan larut alkohol untuk membuat campuran yang biasanya itu mudah digunakan dalam produk-produk yang menggunakan sistem semprot ya, yang supaya digunakan itu lebih mudah. Nah, contoh-contoh itu seperti ada aromaterapi citrus, aromaterapi peppermint, lavender ataupun yang lain-lain. Lalu untuk poin yang kedua atau pemanfaatan alkohol itu sebagai obat bius atau injeksi untuk mengurangi atau meredakan rasa nyeri. Nah, contohnya di sini adalah itu ada dihidroksi alkohol injection USP. Nah, seperti namanya sendiri memang kan ini adalah obat injeksi ya. Nah, fungsi dari atau dehidrat alkohol ini sendiri adalah kan merupakan alkohol yang sudah dikurangi kadar airnya melalui proses dehidrasi. Nah, fungsinya sendiri itu untuk injeksi lokal atau pereda nyeri untuk beberapa bagian tubuh tertentu ya. Jadi sifatnya lokal. Di mana misalnya itu dalam bidang ortopedi. Nah, obat ini tuh bisa ataupun injeksi ini bisa digunakan untuk disuntikan ke dalam sendi ataupun area-area sekitarnya untuk penyakit-penyakit artritis atau radang sendi ya untuk meredakan sakitnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Luis. Oke, selanjutnya poin yang ketiga tuh sebagai antiseptik atau juga disinfektan, di mana antiseptik ini digunakan sebagai alat pencuci tangan atau biasa sekarang tuh disebut hand sanitizer. Dan disinfektan tuh digunakan untuk biasanya tuh untuk benda mati, di mana untuk
mencuci atau mensterilkan alat-alat kedokteran. Tapi di zaman sekarang atau pandemi ini, disinfektan ini juga banyak digunakan untuk membersihkan kuman yang ada di tubuh manusia dengan cara disemprotkan. Nah, biasanya contoh dari produk dari antiseptik atau disinfektan ini adalah alkohol 70% atau hand sanitizer. Kemudian selanjutnya, alkohol ini juga digunakan untuk bahan baku obat, di mana peran dari alkohol di dalam pembuatan obat ini bukan sebagai bahan aktif atau bahan utamanya, tetapi digunakan sebagai bahan penolong atau pembantu, di mana alkohol ini berperan dalam membantu obat-obat atau bahan aktif obat yang sukar larut untuk di dalam air. Nah, contoh produknya itu ada obat batuk atau obat influenza, di mana contohnya tuh ada obat Benadryl, Domeril, Excedril, Inadril, kemudian Niriton, Panadrol, Restov, dan lain-lain. Kemudian alkohol ini juga bisa digunakan untuk pembuatan sediaan parfum, di mana alkohol ini tuh digunakan untuk melarutkan, contohnya tuh kayak zat wangi, yaitu minyak astiri yang mudah menguap, di mana minyak astiri ini nggak mudah larut di dalam air, maka dibutuhkan alkohol untuk membantu melarutkan dari minyak astiri ini. Contoh produknya tuh ada Eau de Cologne dan juga Eau de Toilette. Kemudian alkohol ini juga bisa banyak digunakan untuk bahan baku sintesis bahan-bahan kimia, contohnya tuh kayak asetaldehida, derivat asetil, ataupun asam asetat. Selain itu, alkohol ini juga dimanfaatkan dalam industri minuman, contohnya untuk membuat minuman beralkohol, seperti produknya bir, wine, vodka, dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang himbauan ataupun dampak dari penggunaan alkohol ini. Yang pertama, himbauannya itu adalah hindari konsumsi alkohol secara berlebihan. Karena menurut Global Status Report on Alcohol and Health 2014, dikatakan bahwa sebanyak 1.928 orang itu orang penduduk Indonesia tuh mengalami gangguan kesehatan akibat konsumsi alkohol secara berlebihan. Dan sebanyak 1.189.000 orang penduduk Indonesia tuh mengalami ketergantungan alkohol, di mana hal ini menyebabkan konsumsi alkohol berlebih itu mengganggu gangguan kognitif, gangguan kesehatan, juga kerusakan hati. Nah, gangguan kognitif ini terjadi karena alkohol itu merupakan zat psikoaktif yang bersifat adiktif, di mana psikoaktif itu karena alkohol itu bekerja secara selektif pada otak yang menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kemudian kognitif, persepsi, dan juga kesadaran seseorang. Sehingga sifat alkohol ini menyebabkan, sifat adiktif dari alkohol ini menyebabkan kecanduan dan juga ketergantungan terhadap alkohol. Di mana hal ini tuh dapat merusak mental, sehingga dikatakan bahwa banyak dari pencandu alkohol itu sifatnya itu cenderung pemarah dan juga memiliki gangguan kepribadian yang sulit untuk disembuhkan. Selain itu, untuk gangguan kesehatan itu dapat menyebabkan kanker, kemudian mengurangi kepadatan dan kekuatan tulang, kemampuan tulang untuk memperbaiki kerusakan atau keropos, dan juga dapat menyebabkan kanker payudara pada wanita. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eca, menjelaskan tentang identifikasi alkohol. Yang terakhir ada identifikasi alkohol. Yang pertama bisa dites dengan iodoform, yaitu menggunakan iodin dan natrium hidroksida yang lebih umum digunakan. Hasil positifnya ditunjukkan dengan warna kuning pucat kasih. Yang kedua ada tes Lucas, yaitu menggunakan asam klorida dengan seng klorida. Hasil positif yang ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi keruh apabila untuk alkohol sekunder, yaitu alkohol yang memiliki 2 gugus alkil di kedua sisinya, seperti contohnya 2 butanol, 2 propanol, 3 pentanol, dan 3 metil 2 butanol. Lalu tidak berubah warna untuk alkohol primer. Alkohol primer itu adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer. Contohnya etanol, propanol, butanol, dan 2 metil propanol. Oke, sekian dari presentasi kelompok 7 yang membahas tentang gugus fungsi senyawa alkohol, yaitu pengenalan, struktur, sifat fisiko-kimia, pemanfaatan, himbauan dan dampak penggunaan, dan yang terakhir identifikasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.